Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulia, absen 34 dari kelas busana 2. Saya Sekar Elkinase dari kelas 11 busana 2, nomor absen 26. Nama saya Isti Aprilia, saya kelas 11 busana 2, nomor absen 18. Saya Lutfi Zarati Sitaudari dari kelas 11 busana 2, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi Islam pada masa modern. Sebagaimana pendapat pakar studi Islam, Prof. Dr. Haji Harun Nasution, bahwa Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial. Pada saat itu, di Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Di antaranya, kemajuannya adalah dengan adanya penemuan mesin uap, yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin menetapkan kemajuannya. Teknologi, perkapalan, dan militer berkembang pesat, sehingga Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan dari dan ke seluruh dunia, tanpa mendapat hambatan berarti dari lawan-lawan mereka. Bahkan satu demi satu negeri Islam jatuh kekuasaannya sebagai negeri jajahan. Sementara itu, pada awal abad ke-18, kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal hancur pada paruh kedua abad ke-18 Masehi di tangan Inggris. Kekuatan yang terakhir masih disegani adalah kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi, pada saat itu terus mengalami kemunduran, sehingga dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Baru pada abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah Barat. Padahal pada periode klasik 650 sampai 1200 Masehi, Islam mengalami masa keemasan. Kondisi ini sangat kontras dengan negara-negara Barat pada masa itu masih berada pada masa kegelapan. Karenanya, pada masa modern ini muncul kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari kondisi tersebut menjadi spirit kebangkitan dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, politik, maupun melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong. Setidaknya ada 3 faktor. 3 faktor tersebut adalah: 1. Pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. 2. Menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dapat pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Arab. 3. Kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah penjajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Saya ingin membahas mengenai tokoh-tokoh dalam peradaban Islam modern dan menjelaskan secara singkatnya. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Dia dari tahun 1765 sampai 1849. Ia dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali. Pasha merupakan pelopor kebangkitan Islam di Mesir. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dan Prancis, sehingga Sultan di Turki merestui Ali Pasha menjadi wali Mesir. Nah, pemikiran utamanya yaitu: 1. Mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria.
antara tahun 1813 sampai 1849. Dalam bidang ekonomi dan pertanian, Pasha melakukan beberapa inovasi, di antaranya memperbaiki irigasi lama, membangun irigasi baru, serta membuka sekolah pertanian. Yang ketiga, beliau bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, Pasha melakukan inovasi dengan mendatangkan perwira tinggi dari Prancis untuk melatih tentara Mesir menjadi tentara militer. Dalam bidang pendidikan, Pasha mendirikan sekolah militer, dan sekolah teknik, serta sekolah kedokteran dan sekolah lain-lain. Inovasi yang dilakukan Pasha adalah memasukkan ilmu modern dalam kurikulum pendidikan. Nah, untuk yang kedua, yaitu Rifa'ah Badawi Al-Tahtawi dari 1801 sampai 1873. Beliau berasal dari Mesir. Profesinya sebagai ulama, pemikir, penerjemah, dan reformis. Peran pentingnya, ia dikirim ke Perancis pada tahun 1826 sebagai imam, tapi juga mempelajari budaya dan ilmu pengetahuan. Beliau juga penulis buku Takhlis Ibris, Takhlis Baris, dan menerjemahkan 200 lebih buku dari Prancis, dan pemikiran utamanya yaitu 1. Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan modernitas. 2. Pentingnya pendidikan bagi keumatan Islamnya. Ketiga, keterbukaan terhadap budaya asing dan memperkuat peradaban Islam jika disaring dengan nilai-nilai Islam. Dan akhirnya, beliau dikenal sebagai bapak pelopor pendidikan dan modernitas di dunia Islam. Nah, untuk yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani dari 1838 sampai 1879. Peran pentingnya, tokoh pembaharu Islam dan pelopor gerakan persatuan dunia Islam. Mereka bisa mengusir penjajah barat dan mendorong umat Islam untuk bangkit melalui ilmu dan persatuan. Pemikiran utamanya yaitu 1. Umat Islam harus bersatu melawan penjajah barat. 2. Islam sejalan dengan ilmu dan pengetahuan, bukan penghambat kemajuan. 3. Kebangkitan umat butuh pendidikan, ilmu pengetahuan, kesadaran politik. Beliau dikenal sebagai tokoh penggerak politik Islam modern. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari 1868 sampai 1923. Ia berasal dari kota Yogyakarta. Nama aslinya adalah Muhammad Darwis. Peran pentingnya yaitu pendiri Muhammadiyah dari tahun 1912. Menggabungkan ajaran Islam dengan pendidikan modern. Pemikiran utamanya yaitu 1. Islam harus kembali ke Al-Quran dan hadis murni. Yang kedua, pendidikan modern penting untuk kemajuan umat. Yang ketiga, melawan tahayul. Dia dikenal sebagai Bapak pendiri Muhammadiyah, serta sebagai pelopor gerakan Islam modern di Indonesia. Untuk yang kelima yaitu Kiai Haji Hashim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruhnya Islam pada masa modern bagi Indonesia. Maka pembaharuan dalam Islam, khususnya pada masa modern, adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dari Barat. Padahal pada masa klasik, Islam mengalami zaman keemasan. Di antara gagasan cendekiawan Muslim pada masa tersebut adalah pan-Islamisme. Yang digaungkan Jamaluddin Al-Afghani merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk melawan penjajah. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selama di Mekah, menurut Dilanur, mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-Islamisme. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau, Perang Diponegoro di Jawa, Perang Banjar di Kalimantan, Perang Jambi, Perang Aceh, dan pemberontakan rakyat di Cilegon, Banten. Pengaruh Islam di masa modern bagi Indonesia sangat luas dan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa ringkasannya. Yang pertama ada pendidikan. Lahirnya organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan Islam.
Didirikannya sekolah-sekolah formal yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum seperti matematika, sains, bahasa Inggris. Munculnya universitas Islam seperti Universitas Islam Indonesia, UIN, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya yang memperkuat peran umat Islam dalam dunia akademik. Pesantren juga mulai mengadopsi kurikulum nasional tanpa meninggalkan pendidikan kitab kuning. Yang kedua, ada sosial budaya. Islam mendorong etika sosial seperti tolong-menolong, ta'awun, jujuran, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama, seperti zakat, infak, dan sedekah. Busana muslim modern berkembang luas menjadikan hijab bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan anak muda. Dakwah menjadi lebih dinamis dengan pendekatan budaya populer, musik religi, sinetron islami, hingga film dan konten dakwah digital. Yang ketiga ada politik. Islam memberi semangat perjuangan kemerdekaan terbukti dari tokoh-tokoh seperti H.O.S. Djokroaminoto, K.H. Hasyim Asy'ari, dan K.H. Ahmad Dahlan. Era reformasi pasca 1998 membuka ruang lebih luas bagi partai-partai Islam dan tokoh-tokoh Muslim untuk menentukan arah kebijakan negara. Umat Islam aktif dalam demokrasi, pemilu, dan parlemen memperjuangkan keadilan sosial dan kebijakan yang ramah terhadap nilai keislaman. Yang keempat ada ekonomi. Islam modern mengenalkan konsep ekonomi syariah termasuk bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, wakaf produktif. Meningkatnya kesadaran konsumen muslim terhadap produk halal, memunculkannya sertifikat halal di berbagai sektor. Yang kelima ada teknologi dan media. Dakwah Islam kini memanfaatkan teknologi digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, hingga podcast. Tokoh-tokoh muda seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Hattaqi, dan Felix Lau punya pengaruh besar di kalangan generasi milenial. Aplikasi Islam berkembang pesat, Al-Quran digital, jadwal salat, zakat online, hingga platform donasi berbasis syariah. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Islam masa modern membawa perubahan besar dalam cara berpikir, berorganisasi, berdakwah, dan berkontribusi untuk Indonesia. Nilai-nilai tetap dijaga namun disampaikan dan diterapkan dengan cara yang lebih inovatif, damai, dan membangun bangsa di era globalisasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hikmah-hikmah mempelajari peradaban Islam pada masa modern. Hikmah-hikmah mempelajari peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan ilmu agama yang kokoh, dikarenakan dapat meningkatkan kemajuan umat Islam pada masa yang akan datang. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai pondasi untuk membentuk umat Islam yang rahmatal lil alamin di masa depan. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu agama seperti nahwu, shorof, fikih, dan lain sebagainya sebagai pondasi untuk memandang Islam dengan cara komprehensif. Yang keempat, belajar sejarah di masa modern. Kalian akan mengetahui kelebihan dan kelemahan di masa lalu. Hal ini dapat menjadi bahan introspeksi untuk menatap umat Islam di masa depan. Yang kelima, berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antara umat Islam, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan antar sesama warga negara, dan yang terakhir ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan antara sesama umat manusia.